Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini ternyata kita masih belajar dalam situasi daring, pembelajaran jarak jauh. Biarpun demikian, ya tetap kami berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan tentu saja saya harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Di kesempatan hari ini kita akan membahas struktur surat lamaran pekerjaan. Ini saya sudah menyiapkan hanya 4 slide PowerPoint. 3 ya, 3 slide PowerPoint. Biarpun demikian, saya harapkan ya berjalan dengan baik. Pada sebelumnya kalian sudah mencatat struktur surat lamaran pekerjaan, tapi itu sekadar mencatat. Belum saya jelaskan. Nah, ini akan saya jelaskan secara lebih detail. Nanti setelah itu kalian bisa mencoba mengerjakan soal, menganalisis atau menjodohkan atau matching bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian buka di buku paket halaman 3. Di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, contohnya seperti itu. Ya, kita akan menganalisis bagian-bagian mana toh surat lamaran pekerjaan itu, misalnya tanggal, tanda tangan, dan yang lainnya yang sebelah mana. Anda perlu ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi, surat pribadi yang bersifat resmi. Di kelas 10 mungkin kalian masih ingat saya pernah menjelaskan tentang surat niaga. Surat niaga itu juga sama halnya dengan surat lamaran pekerjaan, bersifat resmi. Tetapi bedanya kalau surat niaga biasanya terdapat kop karena dibuat oleh instansi. Tetapi kalau surat lamaran pekerjaan tidak ada kop, kenapa? Atau kepala surat, kenapa? Karena dibuat oleh individu. Ya, yang mana tesis dan argumentasi? Tesis atau pembuka yang sebelah mana? Kalau argumentasi yang sebelah mana kiranya? Ya, ternyata tesis ada yang di sebelah kiri ini. Sedangkan yang ini adalah argumentasi. Tesis itu apa? Pembuka, isi secara keseluruhan, intinya. Tetapi kalau argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang menguatkan seseorang itu bisa diterima di formasi pekerjaan yang dilamarnya. Kalau tesis isinya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, pusat, nomor telepon, dan seterusnya sampai dengan jabatan sebagai staf keuangan, ini adalah tesis. Sedangkan argumentasi sebagai bahan pertimbangan: 1. Fotokopi ijazah terakhir. 2. Pas foto ukuran 34. 3. Fotokopi kartu pencari kerja, dan seterusnya sampai dengan ucapan terima kasih. Ini adalah argumentasi. Ya, sekarang ini bagian inti dari pembahasan kita, yaitu bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Mungkin kalian masih ingat strukturnya. Ini ada 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu yang terakhir. Ya, sekarang dilihat dari surat yang ada dalam contoh di buku kalian halaman 3, kita akan analisis. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang mana? Yang ini. Jelas ini, Jakarta, 4 November 2008. Terkadang untuk lingkup yang paling kecil biasanya menggunakan kecamatan. Misalnya kalau kita di sekolah sini Ambarawa, kemudian mungkin kalian yang tinggal di Bawen, tidak Kabupaten Semarang secara umum. Mungkin kalau dibuat untuk instansi yang jarak jauh, misalnya dikirimkan ke Jakarta, kalau misalnya ditulis Bawen itu mungkin nggak terkenal ya, tulis Kabupaten Semarang itu boleh-boleh saja. Itu. Kemudian yang kedua, perihal.
Ada tidak ini kira-kira? Perihal dan lampiran. Ternyata di sini tidak ada, harusnya ini letaknya di sini. Perihal atau hal. Berarti kalau misalnya ada ditulis perihalnya apa? Lamaran pekerjaan. Untuk lampiran tulis satu berkas atau satu bendel seperti itu. Tapi sayangnya di contoh surat ini tidak ada. Yang ketiga, alamat yang dituju. Ini alamat yang dituju. Yang terhormat pimpinan Personalia, ini adalah alamat yang dituju. PT Jaya Sentosa di Jakarta. Kemudian untuk yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka biasanya gini, dengan hormat. Itu kalau secara umum. Kalau yang khusus biasanya kalau Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini kalau kalian lihat ada tidak? Tidak ada salam pembukanya. Tidak ada. Yang nomor 5, pembuka surat. Kiranya ada enggak ya pembuka surat? Oh, tidak ada pembuka surat. Nah, untuk pembuka surat ini kalian bisa melihat di buku kalian seperti apa contoh-contoh pembuka surat. Misalnya di halaman 10 kalian bisa buka buku kalian. Berdasarkan iklan, berdasarkan informasi seseorang, kemudian pengumuman resmi, permohonan instansi dan inisiatif sendiri. Kalau yang berdasarkan iklan misalnya bagaimana? Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka tanggal 10 Juli yang isinya menyatakan bahwa di perusahaan Bapak membutuhkan tenaga administrasi, keuangan, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari pembuka surat. Tetapi untuk yang di sini tidak ada. Langsung di sini isi surat, berarti strukturnya memang kurang lengkap. Isi suratnya yang mana? Dari ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai dengan ucapan sampai dengan sini. Sampai sini ya. Ini enggak. Ya. Sampai dengan surat keterangan berkelakuan baik di sini. Ini adalah isi surat. Penutup suratnya ini. Penutup surat. Nah, ini penutup suratnya. Salam penutup. Ini, hormat saya. Salam penutup ini terlewat saya. Mohon maaf. Langsung di sini tanda tangan dan nama terang. Ini tanda tangan dan nama terang. Itu adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Kalau kita analisis bisa kita simpulkan struktur dalam surat lamaran pekerjaan ini belum lengkap. Itu sekiranya kalian bisa memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Anda bisa melanjutkan dengan mengerjakan soal menganalisis struktur surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.